Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Haikal Alfikri dengan NIM 2410101020. Di sini saya akan menjelaskan materi satu kasus yang terkait dengan hukum internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu isu yang paling banyak mendapat perhatian di dunia internasional, yaitu adalah konflik antara Israel dan Palestina, serta dugaan genosida di Gaza dalam perspektif hukum internasional. Konflik ini bukan merupakan konflik baru. Perselisihan antara Israel dan Palestina telah berlangsung selama beberapa puluhan tahun dan menjadi salah satu konflik terpanjang di dalam sejarah modern. Namun sejak pecahnya perang di Gaza pada Oktober 2023, perhatian di dunia kembali tertuju pada kawasan tersebut karena tingginya jumlah korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta analisis kemanusiaan yang terjadi. Konflik ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan politik dan wilayah, tetapi juga menyangkut hukum internasional, hak asasi manusia, hukum humaniter internasional, perlindungan anak, serta tanggung jawab negara terhadap warga sipil dalam situasi perang. Melalui pembahasan ini, saya akan menjelaskan sejarah konflik, kronologi peristiwa, dasar hukum yang berlaku, serta dugaan genosida, perlindungan hak asasi manusia, dan perlindungan anak-anak. Dan juga peran lembaga internasional, serta dampak konflik terhadap masyarakat di dunia. Nah, masuk ke pembahasan pertama, yaitu saya akan membahas sejarah singkat konflik Israel dan Palestina. Untuk kita memahami konflik saat ini, perlu kita ketahui terlebih dahulu akar sejarahnya. Pada tahun sebelum 1948, wilayah Palestina berada di bawah mandat Inggris setelah runtuhnya Kekaisaran Ottoman. Pada masa tersebut, wilayah Palestina dihuni oleh mayoritas penduduk Arab Palestina dan sebagian komunitas Yahudi. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, muncul dorongan internasional untuk mendirikan negara bagi bangsa Yahudi. Pada tahun 1947, PBB ini mengeluarkan rencana pembagian wilayah Palestina menjadi dua negara, yaitu antara negara Yahudi dan negara Arab. Namun rencana ini ditolak oleh sebagian besar negara Arab karena dianggap tidak adil terhadap masyarakat Palestina yang telah lama mendiami wilayah tersebut. Tepatnya pada tanggal 14 Mei 1948, Israel memproklamasikan kemerdekaannya. Keputusan ini memicu perang antara Israel dan negara-negara Arab di sekitarnya. Akibat perang tersebut, ratusan ribu warga Palestina hilang tempat tinggal dan menjadi pengungsi. Nah, peristiwa ini seringkali kita kenal sebagai peristiwa Nakba atau bencana besar bagi rakyat Palestina. Sejak saat itu, konflik terus berlangsung dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk konflik militer, sengketa wilayah, maupun ketegangan politik yang belum menemukan penyelesaian secara permanen oleh kedua belah pihak negara tersebut. Mengenai kronologi konflik Gaza 2023 hingga saat ini. Tepat pada tanggal 7 Oktober 2023, kelompok Hamas melancarkan serangan ke wilayah Israel. Serangan tersebut menyebabkan banyak korban jiwa dan penyanderaan warga sipil. Sebagai respon, Israel melancarkan operasi militer besar-besaran ke jalur Gaza, baik darat, udara maupun laut. Serangan ini dilakukan untuk tujuan menghancurkan kekuatan Hamas. Di dalam perkembangannya, konflik ini tidak hanya menyasar target militer, tetapi juga menimbulkan kerusakan luas terhadap wilayah sipil. Banyak rumah, penduduk, rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas-fasilitas umum mengalami kerusakan. Nah, kondisi ini memicu perhatian dunia internasional karena jumlah korban sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, terus meningkat. Selain korban jiwa, masyarakat Gaza juga menghadapi berbagai kesulitan seperti yang pertama bisa ketahui, mereka memiliki kekurangan makanan, kekurangan air bersih, terbatasnya pelayanan kesehatan, dan terjadinya pemadaman listrik, serta terjadinya pengungsian massal kepada seluruh wilayah. Situasi tersebut kemudian berkembang menjadi salah satu krisis kemanusiaan terbesar di dalam beberapa tahun terakhir. Hal inilah yang dihadapi oleh masyarakat Palestina selama konflik tersebut. Kemudian kita membahas status hukum Palestina menurut hukum internasional. Status hukum negara Palestina merupakan salah satu persoalan hukum internasional yang saat ini kompleks. Secara teori,
Suatu negara dapat kita katakan sebagai negara apabila memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Montevideo Convention, yaitu memiliki wilayah, penduduk tetap, pemerintahan, dan kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain. Nah, Palestina pada dasarnya telah memiliki penduduk, pemerintahan, serta hubungan diplomatik dengan banyak negara. Namun persoalan utama ini terletak pada wilayah yang masih menjadi sengketa dan belum sepenuhnya berada di bawah kontrol pemerintahan Palestina saat itu. Saat ini, lebih dari 140 negara telah mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat internasional menganggap Palestina memenuhi unsur-unsur kenegaraan tersebut. Selain itu, pada tahun 2012, Palestina memperoleh status sebagai non-member observer states di PBB. Status ini memberikan hak kepada Palestina untuk berpartisipasi sebagai forum internasional dan menjadi pihak dalam beberapa perjanjian internasional. Nah, di dalam perspektif hukum internasional, rakyat Palestina juga memiliki hak menentukan nasib sendiri atau right to self-determination. Hak ini merupakan prinsip dasar yang tercantum dalam piagam PBB dan berbagai instrumen HAM internasional. Artinya rakyat Palestina berhak menentukan sistem politik, pemerintahan, dan masa depan negaranya tanpa campur tangan dari pihak luar. Permasalahan Palestina tidak hanya berkaitan dengan konflik bersenjata, tetapi juga menyangkut persoalan dekolonisasi, kedaulatan negara, hak atas wilayah, dan pengakuan internasional. Oleh karena itu, penyelesaian konflik Palestina tidak dapat kita lalui hanya pendekatan militer, melainkan memerlukan penyelesaian hukum dan diplomatik yang mengakui hak-hak dasar rakyat Palestina. Selanjutnya kita membahas dasar hukum internasional yang mengatur antara konflik Gaza. Nah, konflik Gaza diatur oleh berbagai cabang hukum internasional yang saling berkaitan. Hal ini menunjukkan bahwa konflik tersebut bukan sekedar persoalan keamanan, melainkan juga persoalan hukum global. Yang pertama ada Piagam PBB. Piagam PBB menjadi dasar utama dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Pada pasal 2 ayat 4 yang berbunyi melarang penggunaan kekuatan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain. Dalam konflik Gaza, ketentuan ini menjadi dasar untuk menilai apakah tindakan militer yang dilakukan para pihak masih berada di dalam batas yang dibenarkan hukum internasional atau di luar batas yang telah ditentukan. Dan yang kedua ada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948. Deklarasi ini menjamin hak hidup, kebebasan, keamanan, dan martabat manusia. Meskipun bukan perjanjian yang mengikat secara langsung, deklarasi ini menjadi fondasi bagi perkembangan hukum HAM modern. Dalam konflik Gaza, hak-hak dasar tersebut menjadi isu utama karena banyak warga sipil kehilangan akses terhadap kebutuhan hidup yang sangat layak. Yang ketiga ada Konvensi Jenewa 1948. Konvensi ini merupakan dasar hukum humaniter yang mengatur perlindungan terhadap korban perang. Konvensi ini mewajibkan para pihak yang berperang untuk melindungi warga sipil, tenaga medis, rumah sakit, media dan wartawan, serta fasilitas kemanusiaan lainnya. Selanjutnya ada Konvensi Genosida. Konvensi ini lahir setelah tragedi Holocaust pada Perang Dunia II. Tujuannya telah mencegah terulangnya pemusnahan kelompok manusia berdasarkan identitas tertentu. Konvensi ini menjadi dasar utama gugatan Afrika Selatan terhadap Israel di ICJ. Nomor 5 ada Konvensi Hak 1998. Konvensi Hak Anak ini adalah memberikan perlindungan khusus terhadap anak-anak dalam situasi konflik bersenjata. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa anak-anak tetap memperoleh perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak serta prasarana lainnya meskipun berada di dalam situasi perang. Selanjutnya ada Statuta Roma 1996 yang menjadi dasar pembentukan ICC. Melakukan instrumen ini, individu yang bertanggung jawab atas kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana di tingkat internasional. Dengan banyaknya instrumen hukum yang berlaku, konflik Gaza menjadi salah satu kasus yang paling banyak melibatkan penerapan hukum internasional secara bersamaan. Berikutnya kita menganalisis dugaan genosida di Gaza. Dugaan genosida merupakan isu hukum yang paling serius dalam konflik Gaza.
tidak semua tindakan perang dapat dikategorikan sebagai genosida. Oleh karena itu, analisis ini harus kita lakukan berdasarkan unsur-unsur hukum yang jelas. Menurut Konvensi Genosida 1948, genosida tidak hanya berkaitan dengan pembunuhan massal, tetapi juga tindakan lain yang bertujuan menghancurkan suatu kelompok secara keseluruhan atau sebagiannya saja. Di dalam konteks konflik negara Gaza, tuduhan genosida muncul karena tingginya jumlah korban sipil, penghancuran infrastruktur negara, serta kondisi kemanusiaan yang semakin memburuk. Pihak yang mendukung tuduhan genosida berpendapat bahwa penghancuran kawasan permukiman, pembatasan bantuan kemanusiaan, serta tingginya angka kematian warga sipil menunjukkan adanya pola tindakan yang dapat mengarah pada kehancuran kelompok masyarakat di Palestina. Di sisi lain, Israel berpendapat bahwa operasi militer dilakukan untuk melawan Hamas sebagai kelompok bersenjata dan bukan untuk menghancurkan rakyat Palestina sebagai kelompok etnis atau nasional. Dari perspektif hukum internasional, persoalan utama terletak pada pembuktian unsur niat atau bisa kita sebut dengan dolus specialis dalam berbagai kasus genosida sebelumnya, seperti kasus Rwandan Genocide atau Srebrenica Massacre. Unsur niat menjadi faktor pembentuk atau penentu dalam putusan pengadilan. Oleh karena itu, meskipun terdapat dugaan kuat dan perhatian internasional yang besar, status genosida secara hukum baru dapat ditetapkan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum dari lembaga internasional yang berwenang. Berikutnya ada pelanggaran hak asasi manusia dalam konflik Gaza dan Israel. Konflik ini memperlihatkan bagaimana perang dapat berdampak langsung terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Hak hidup menjadi hak yang paling terdampak karena banyak warga sipil kehilangan nyawa akibat konflik yang telah terjadi. Dalam hukum HAM internasional, hak hidup merupakan hak yang tidak dapat kita kurangi dalam keadaan apapun atau dalam situasi apapun. Kemudian disusul juga oleh hak kesehatan, juga mengalami gangguan serius. Banyak rumah sakit mengalami kerusakan, kekurangan tenaga medis, serta keterbatasan kebutuhan obat-obatan. Kondisi ini menyebabkan korban luka sering memperoleh perawatan yang tidak memadai. Hak atas pangan dan air. Hak atas pangan dan air bersih ini menjadi persoalan yang sangat penting karena distribusi bantuan terhambat. Masyarakat menghadapi ancaman kelaparan dan penyakit. Situasi tersebut tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat saat ini, tetapi juga terhadap kualitas hidup generasi mendatang. Hak atas tempat tinggal juga terancam karena banyak rumah hancur akibat serangan. Kehilangan tempat tinggal menyebabkan meningkatnya jumlah pengungsi dan memperburuk kondisi sosial masyarakat Gaza pada saat konflik tersebut. Dari sudut pandang HAM, dapat kita lihat seluruh pihak yang terlihat atau yang terlibat memiliki kewajiban untuk meminimalkan dampak konflik terhadap warga sipil dan menjamin akses terhadap kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya kita juga membahas bagaimana perlindungan anak dalam hukum internasional pada konflik Gaza dan Israel. Anak-anak ini merupakan kelompok yang paling rentan dalam setiap konflik bersenjata manapun. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri dan sangat bergantung pada perlindungan orang dewasa ataupun militer. Dalam konflik Gaza, anak-anak menghadapi berbagai bentuk penderitaan. Banyak yang kehilangan orang tua, anggota keluarga, rumah sakit, rumah sekolah, bahkan masa depan mereka. Selain dampak fisik, dampak psikologis yang dialami anak-anak juga sangat besar. Trauma akibat perang dapat menyebabkan gangguan mental dalam bentuk jangka panjang, seperti mereka mengalami kecemasan, depresi, dan ketakutan yang terus berlangsung hingga mereka dewasa nanti. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak tidak hanya berkaitan dengan keselamatan fisik, tetapi juga pemulihan kondisi psikologis mereka. Dan Konvensi Hak Anak mengharuskan negara memberikan perlindungan khusus terhadap anak-anak di dalam situasi perang. Selain itu, ada peran hukum humaniter internasional melarang serangan terhadap sekolah, rumah sakit anak, dan fasilitas yang digunakan untuk kepentingan anak-anak. Kerugian yang dialami anak-anak akibat perang tidak hanya dirasakan saat konflik itu berlangsung, tetapi dapat memengaruhi perkembangan sosial,
pendidikan, dan ekonomi suatu bangsa itu selama bertahun-tahun ataupun selama konflik itu terjadi. Selanjutnya ada hukum humaniter internasional dalam konflik Gaza. Peran hukum humaniter internasional ini lahir untuk mengurangi penderitaan manusia di dalam perang. Tujuan utamanya itu bukan untuk menghentikan perang, tetapi mereka membatasi cara bagaimana perang itu dilakukan dengan beberapa prinsip-prinsip. Yang pertama ada prinsip pembedaan atau distinction, mengharuskan pihak yang berperang membedakan antara target militer dan warga sipil. Jika serangan ini dilakukan tanpa membedakan keduanya, maka tindakan tersebut dapat dianggap melanggar hukum humaniter internasional. Selanjutnya ada prinsip proporsionalitas atau proportionality, mengharuskan bahwa kerugian terhadap warga sipil tidak boleh berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang diperoleh. Semakin besar dampak terhadap warga sipil, semakin besar pula pertanyaan mengenai legalitas terhadap tindakan yang telah dilakukan tersebut. Selanjutnya ada prinsip kepentingan militer, yaitu military necessity, menegaskan bahwa setiap tindakan militer harus memiliki tujuan militer yang sah dan tidak boleh dilakukan semata-mata untuk menimbulkan prinsip atau penderitaan. Selanjutnya ada prinsip kemanusiaan atau humanity, mengharuskan para pihak menghindari penderitaan yang tidak perlu memperlakukan korban konflik secara manusiawi. Dalam konflik Gaza, perdebatan ini mengenai penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi salah satu fokus utama komunitas hukum internasional ini. Kita juga membahas peran Mahkamah Internasional atau ICJ. Peran Mahkamah Internasional atau bisa disebut International Court of Justice menjadi sangat penting dalam konflik Gaza karena untuk pertama kalinya konflik ini dibawa secara langsung ke forum hukum internasional dengan tuduhan yaitu pelanggaran Konvensi Genosida 1948. Pada Desember 2023, South Africa mengajukan gugatan terhadap Israel ke International Court of Justice atau ICJ. Afrika Selatan berpendapat bahwa tindakan militer Israel yang dilakukan kepada Gaza berpotensi melanggar kewajiban negara untuk mencegah dan tidak melakukan genosida. Sebagaimana diatur dalam Konvensi Genosida 1948, dalam sidang awal, ICJ tidak menyatakan bahwa Israel telah terbukti melakukan genosida. Namun, Mahkamah menyatakan bahwa tuduhan tersebut memiliki dasar yang cukup serius untuk kita periksa. Dan terdapat risiko terjadinya kerugian yang tidak dapat kita perbaiki terhadap rakyat Palestina. Oleh karena itu, ICJ mengeluarkan provisional measures atau tindakan sementara yang memerintahkan Israel untuk mengambil langkah-langkah guna mencegah tindakan yang dapat mengarah pada genosida serta memastikan bantuan kemanusiaan dapat menjangkau masyarakat Gaza. Kasus ini menjadi sangat penting karena menunjukkan bahwa konflik bersenjata tidak hanya dinilai dari aspek politik dan militer, tetapi juga dari aspek hukum internasional. Melalui kasus ini, ICJ menegaskan bahwa setiap negara tetap terikat oleh kewajiban hukum internasional meskipun mereka sedang berada di dalam kondisi situasi konflik. Di sisi lain, perkara ini juga menunjukkan keterbatasan ICJ. Mahkamah tidak memiliki aparat penegak hukum sendiri untuk memaksa negara menjalankan putusannya. Pelaksanaan putusan tetap bergantung pada kesediaan negara yang bersangkutan dan dukungan masyarakat internasional. Meski demikian, proses di ICJ memiliki nilai hukum dan moral yang sangat besar karena dapat membentuk presiden hukum internasional mengenai perlindungan warga sipil serta penerapan konvensi genosida dan tanggung jawab negara dalam konflik bersenjata modern. Berikutnya kita akan membahas peran Perserikatan Bangsa-Bangsa atau bisa kita sebut dengan PBB. Sebagai organisasi internasional terbesar di dunia, PBB memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga perdamaian dan keamanan nasional ataupun internasional. Di dalam konflik Gaza, PBB menjalankan beberapa fungsi sekaligus. Yang pertama, mereka ini sebagai mediator diplomatik yang berusaha mendorong terjadinya gencatan senjata dan penundingan secara damai. Kedua, peran mereka ini sebagai lembaga kemanusiaan yang menyalurkan bantuan kepada masyarakat terhadap konflik. Yang ketiga, mereka sebagai pengawas pelaksanaan hukum internasional dan hak asasi manusia. Melalui berbagai badan di bawah naungannya,
PBB memberikan bantuan berupa makanan, obat-obatan, layanan kesehatan, tempat pengungsian, serta mereka menyediakan berbagai pendidikan darurat bagi anak-anak. PBB juga secara berkala mengeluarkan laporan mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza untuk mereka berikan informasi kepada masyarakat internasional. Namun, efektivitas PBB sering menghadapi hambatan politik, terutama di Dewan Keamanan Perang atau Dewan Keamanan PBB. Adanya hak veto yang dimiliki negara-negara permanen menyebabkan banyak resolusi tidak dapat diterapkan secara efektif ketika terjadi perbedaan kepentingan politik. Konflik Gaza ini menjadi contoh nyata bagaimana sistem keamanan kolektif internasional seringkali mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan kepentingan geopolitik negara-negara besar. Di sini kita juga membahas dampak konflik terhadap dunia. Konflik pada Gaza bukan hanya persoalan lokal antara negara Israel dan Palestina saja. Dampaknya ini telah meluas ke berbagai bidang dan dirasakan oleh banyak negara. Yang pertama ada dampak kemanusiaan. Dampak paling nyata adalah meningkatnya penderitaan warga sipil. Jutaan orang kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, layanan kesehatan, dan tempat tinggal yang layak. Selain itu, jumlah pengungsi juga terus meningkat sehingga membebani negara-negara dan organisasi kemanusiaan yang memberikan bantuan. Yang kedua juga dapat kita lihat yaitu dampak politik internasional. Konflik ini memperlihatkan adanya perbedaan sikap yang tajam di antara negara-negara di dunia. Sebagaimana kita ketahui, ada beberapa negara yang mendukung hak Israel untuk mempertahankan diri, dan juga ada negara lain lebih menekankan perlindungan terhadap warga sipil Palestina. Perbedaan pandangan ini mempengaruhi hubungan diplomatik antar negara dan memperumit proses penyelesaian konflik. Yang ketiga ada dampak ekonomi global. Kita ketahui Timur Tengah ini merupakan kawasan yang paling krusial dan memiliki peran penting dalam perdagangan dan energi dunia. Ketidakstabilan kawasan dapat menyebabkan beberapa faktor yaitu kenaikan harga minyak, peningkatan biaya transportasi, gangguan rantai pasok global, serta terjadinya ketidakpastian investasi internasional. Kondisi tersebut berdampak pada perekonomian banyak negara, termasuk negara-negara yang tidak terlibat langsung dalam konflik yang terjadi tersebut. Yang keempat ada dampak keamanan internasional. Konflik yang berkepanjangan berpotensi memicu ketegangan regional yang lebih luas. Jika konflik melibatkan lebih banyak negara atau kelompok bersenjata, maka bisa saja risiko ketidakstabilan kawasan akan semakin besar dan dapat mengancam keamanan internasional secara keseluruhan. Oke, berikutnya kita juga membahas ada tantangan penegakan hukum internasional. Konflik Gaza menunjukkan bahwa penegakan hukum internasional masih menghadapi banyak tantangan yang ada. Adapun tantangan yang pertama adalah kepentingan politik negara-negara besar. Di dalam praktiknya, keputusan hukum internasional sering dipengaruhi oleh dinamika politik internasional. Dan adapun tantangan yang kedua adalah keterbatasan mekanisme pemaksaan. Berbeda dengan hukum nasional yang memiliki polisi, jaksa, dan lembaga pemasyarakatan, hukum internasional ini tidak memiliki sistem penegakan yang sepenuhnya terpusat. Dan ada tantangan yang ketiga adalah adanya perbedaan interpretasi termasuk aturan hukum internasional. Setiap pihak seringkali memiliki penafsiran yang berbeda mengenai legalitas suatu tindakan. Tantangan keempat adalah adanya masalah akuntabilitas. Di dalam konflik bersenjata, pengumpulan bukti dan identifikasi pelaku seringkali menjadi proses yang sangat sulit. Dan juga ada tantangan yang kelima ini adalah ketidakseimbangan kekuatan politik dan ekonomi antar negara. Negara yang memiliki pengaruh besar seringkali memiliki kemampuan lebih besar untuk mempertahankan posisinya dibanding negara yang lemah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan hukum internasional tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh komitmen politik global untuk menegakkannya secara adil. Selanjutnya ada solusi dan upaya penyelesaian konflik.
Penyelesaian konflik Gaza memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Yang pertama ada gencatan senjata permanen. Langkah paling mendesak adalah menghentikan kekerasan melalui gencatan senjata yang efektif dan diawasi oleh masyarakat internasional. Tanpa penghentian konflik, upaya kemanusiaan dan diplomasi akan sulit kita lakukan secara maksimal. Yang kedua adalah memberikan akses bantuan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan harus dapat masuk dengan aman dan tanpa hambatan. Masyarakat Gaza ini membutuhkan akses terhadap makanan, air bersih, kebutuhan obat-obatan, sarana layanan kesehatan, dan tempat tinggal yang layak. Dan yang ketiga adalah penyelesaian konflik atau politik jangka panjang. Konflik tidak akan selesai hanya dengan penghentian perang. Diperlukan penyelesaian konflik atau politik yang mampu menjawab akar permasalahan konflik. Yang keempat ada two-state solution atau solusi yang paling banyak didukung komunitas internasional two-state solution, yaitu adalah pembentukan dua negara yang hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati kedaulatan masing-masing. Meskipun banyak tantangan, solusi ini masih dianggap sebagai opsi yang paling realistis dalam mencapai perdamaian jangka panjang. Yang kelima ada penegakan hukum dan akuntabilitas. Setiap dugaan pelanggaran hukum internasional harus diselidiki secara independen dan transparan. Akuntabilitas penting untuk memastikan bahwa kejahatan serius tidak terulang kembali di masa depan. Dan yang keenam ada perlindungan warga sipil serta perlindungan kepada anak-anak. Seluruh pihak harus menjadikan perlindungan warga sipil sebagai prioritas utama, termasuk anak-anak, perempuan, tenaga medis, jurnalis, dan kelompok yang rentan lainnya harus memperoleh perlindungan khusus sesuai hukum internasional yang berlaku. Ini saya akan memberikan analisis kritis saya serta pendapat. Berdasarkan seluruh pembahasan, konflik Gaza ini menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi bukan hanya konflik militer biasa, tetapi juga menyangkut pelaksanaan prinsip-prinsip dasar hukum internasional. Nah, kasus ini memperlihatkan adanya ketegangan antara hak negara untuk mempertahankan diri dengan kewajiban melindungi warga sipil. Di dalam praktiknya, kedua prinsip tersebut harus berjalan secara seimbang. Hak mempertahankan diri tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban dan perlindungan terhadap warga sipil. Dari sudut pandang hukum internasional, persoalan utama bukan hanya mengenai siapa yang benar atau siapa yang salah, melainkan apakah tindakan yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip proporsionalitas, pembedaan target, kemanusiaan, dan perlindungan terhadap kelompok yang rentan. Pada konflik Gaza juga menunjukkan bahwa keberadaan hukum internasional ini juga belum tentu menjamin terlaksananya keadilan secara otomatis. Meskipun terdapat berbagai instrumen hukum yang lengkap, implementasinya atau penerapannya ini sering terhambat oleh faktor politik, kepentingan negara, dan lemahnya mekanisme penegakan hukum. Kasus ini memperlihatkan pentingnya reformasi sistem pengubahan hukum internasional agar lebih efektif dalam melindungi warga sipil dan mencegah terjadinya pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata. Selain itu, konflik Gaza memberikan pelajaran bahwa korban terbesar dalam perang hampir selalu adalah warga sipil, terutama anak-anak dan perempuan. Oleh karena itu, perlindungan kemanusiaan ini harus menjadi prioritas utama dalam setiap penyelesaian konflik yang terjadi. Baik rekan-rekan, tidak terasa sampai di penghujung pembahasan kita dari awal hingga analisis yang saya berikan. Saya akan membacakan kesimpulan. Berdasarkan seluruh pembahasan, dapat kita simpulkan bahwa konflik ini merupakan konflik multidimensional yang melibatkan aspek sejarah, politik, hukum, keamanan, dan kemanusiaan. Dari aspek hukum internasional, Palestina memiliki dasar pengakuan internasional yang cukup kuat dan rakyat Palestina ini memiliki hak menentukan nasib mereka sendiri. Sebagaimana diakui oleh berbagai instrumen hukum internasional, konflik yang terjadi di Gaza ini kemudian memunculkan berbagai persoalan hukum, mulai dari adanya dugaan genosida,
pelanggaran hak asasi manusia, serta pelanggaran hukum humaniter internasional, hingga tanggung jawab individu mereka atas kejahatan internasional. Pembahasan ini menunjukkan bahwa hukum internasional telah menyediakan berbagai instrumen untuk melindungi warga sipil seperti Konvensi Jenewa 1949, Konvensi Genosida 1948, Konvensi Hak Anak 1989, serta Statuta Roma Konvensi 1998. Namun keberadaan instrumen tersebut belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya penderitaan kemanusiaan dalam skala yang besar dan waktu jangka yang cukup panjang. Dugaan genosida yang diajukan oleh ICC dan penyelidikan yang dilakukan oleh ICC menunjukkan bahwa masyarakat internasional berupaya menggunakan mekanisme hukum untuk mencari keadilan. Akan tetapi hingga saat ini proses tersebut masih berlangsung dan belum menghasilkan putusan akhir yang definitif. Pada akhirnya, penyelesaian konflik tidak dapat dicapai hanya melalui kekuatan militer. Perdamaian yang berkelanjutan memerlukan penghormatan terhadap hukum internasional, serta perlindungan hak asasi manusia, peningkatan akuntabilitas, serta komitmen politik dari seluruh pihak untuk mencari solusi yang adil dan damai. Dengan demikian, tujuan utama hukum internasional ini yaitu adalah menjaga perdamaian, melindungi martabat manusia, dan mencegah penderitaan yang lebih besar sehingga dapat benar-benar terwujud.